Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Jos Aryo. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang sampai saat ini masih mensupport, masih selalu menonton video-video cerita misteri di Jos Bloko Misteri channel ini, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya di dunia ini. Amin. Kisah kali ini datang dari seorang subscriber Jos Bloko Misteri, namanya Wati. Dan cerita Wati ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu, jadi sekitar tahun 2017. Wati ini adalah merupakan anak dari keluarga pengusaha pabrik tahu yang ada masih di seputaran Jawa Tengah. Dan si Wati ini setelah mempunyai suami dan berkeluarga sendiri, dia tak kunjung memiliki momongan. Pernah mengalami kehamilan namun tidak sempat lahir ke dunia, akhirnya keguguran. Dan terjadi hampir sampai 3 kali. Dia mengalami hamil dan gugur, tidak pernah selamat anaknya. Ternyata orang tua si Wati ini melakukan ritual yang sangat mengerikan. Kisah horor ini dikirimkan melalui email ke Jos Bloko Misteri. Dan tentunya seperti biasa, cerita kisah Wati ini adalah nama samaran. Tempat kejadian juga sudah kita samarkan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Seperti apa ceritanya nggak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oke teman-teman semuanya, sambil semuanya absen, sambil semuanya menyiapkan kopi, susu, teh, air putih, jahe untuk menikmati cerita horor, cerita misteri dari Jos Bloko Misteri channel ini. Pada tahun 2017 yang lalu, kisah daripada Wati ini merupakan anak dari saudagar juragan pabrik tahu. Yang orang tua Wati ini sebut saya namanya Pak Kiman dan Ibu Susi, ini adalah orang tua daripada Wati. Masa remaja Wati, karena pabrik tahu yang dikelola oleh orang tua Wati ini adalah pabrik turun menurun dari nenek dan kakeknya Wati. Jadi orang tuanya bapaknya Wati sudah ada pabrik tahu yang dikelola di home industry pada waktu itu. Tapi sampai era modern ini masih dikelola berkembang menjadi pabrik yang sedikit besar, namun tempat pabrik ini tepat di sebelah pabrik ini adalah bantaran sungai. Di dekat sungai yang di kampung bapaknya Wati ini merupakan juragan-juragan tahu di sepanjang kampung itu dan semuanya membuat tahu penuh dengan saingan. Namun tidak begitu lama, Bapak Ibu Wati ini usaha pabrik tahunya semakin berkembang pesat. Entah karena apa, mungkin karena pinter di marketingnya atau bagaimana, namun sedikit tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena perkembangan pabrik ini sangatlah begitu drastis. Yang tadinya cuma home industry, pabrik kecil-kecilan untuk membuat tahu, dan suplai dari kedelai yang dari luar kota pun di samping sebelahnya, depannya maupun di belakangnya itu juga banyak tetangga itu membuat tahu seperti yang dibikin oleh orang tua Wati ini. Bapak Wati ini sudah mendapatkan weling dari orang tuanya bahwa di pabrik itu ada satu tanaman, tapi bukan tanaman tumbuhan. Tanaman di sini adalah tanah kuburan. Yang mungkin dulu ritual-ritual seperti itu masih dilakukan pada
orang tua Wati untuk mengambil tanah kuburan dijadikan pelarisan karena saingan di wilayah itu sangat banyak, semuanya membuat produksi serupa dan konsumennya pun tetangga-tetangganya banyak yang lari ke pabriknya bapaknya Wati. Karena ini pabrik turun-temurun, maka si Wati ini juga ikut diajak belajar untuk mengurusi pabrik tersebut. Namun singkat cerita, di saat si Wati ini mempunyai suami dan akhirnya juga disuruhlah orang tua Wati karena anak tunggal disuruh bertempat di tempatnya orang tuanya, dan orang tua si Wati ini yang perempuan itu tidak mau melanjutkan usaha dari suaminya. Di saat suaminya itu sudah meninggal dunia, akhirnya diberikanlah pabrik itu kepada si Wati untuk mengurus pabrik itu. Ternyata setelah pabrik dikelola oleh si Wati dan suaminya Wati ini seorang guru, Ibu Wati ini pernah mendengar cerita dari konsumen maupun tetangganya bahwa usaha yang diteruskan oleh suaminya, yang pabrik itu adalah diturunkan dari orang tua suaminya, ternyata itu melakukan ritual-ritual khusus yang tidak dilanjutkan lagi oleh istri dan juga anaknya si Wati. Setelah beberapa tahun, pabrik itu setak, tidak seperti waktu diurusi oleh bapaknya si Wati. Karena si Wati dan ibunya tidak tahu ritual apa yang pernah dilakukan oleh bapak dan juga kakek dan neneknya waktu itu. Akhirnya si Wati ini setiap mengandung, dia tidak pernah selamat anaknya, selalu keguguran. Dan ini ada kaitannya dengan pabrik itu. Walaupun si Wati dan suaminya tidak percaya hal-hal semacam itu. Sudah pergi ke dokter spesialis berulang kali. Setiap dia hamil tidak pernah selamat anaknya, hingga 3 kali. Banyak beredar cerita-cerita di masyarakat pada saat itu bahwa memang si Wati ini anak tunggal satu-satunya dari orang tuanya. Dan apa yang dilakukan orang tua si Wati ini sebelum meninggal tidak pernah berpesan apa-apa. Namun ada satu orang tua yang dulunya pernah diajak ritual oleh kakek dan neneknya si Wati ini, jadi orang tuanya bapaknya si Wati, bahwa saat mendirikan usaha itu pada masa lampau itu memang tidak sebesar saat ini. Itu memakai ritual tanah kuburan, yang mana ibunya si Wati ini mengajak Wati dan suaminya untuk mencari orang pintar, katakanlah orang yang paham tentang hal-hal semacam itu. Didatangkanlah ke rumah, setelah itu diajak ke pabrik, dan di pabrik itu ternyata seperti pasarnya setan. Di pabrik itu banyak makhluk-makhluk halus yang bersemayam di pabrik itu, di sudut-sudut, di atas, dan mungkin juga ada di lorong-lorong, seperti layaknya itu tempat makhluk halus bersemayam di pabrik itu. Makanya tidak aneh suami Wati ini saat pertama kali menjadi bagian dari keluarga Wati, dia sempat mengantar Wati ke pabrik untuk mengantar makanan kepada bapaknya waktu itu. Itu pernah melihat bayangan yang lewat di depan pintu masuk tepat di pabrik, yang ruangan itu tidak pernah ada satu karyawan pun masuk ke situ. Ternyata kehamilan Wati yang selalu tidak bisa selamat ini itu ada kaitannya dengan hal tersebut. Menurut cerita yang diceritakan oleh orang tua yang pernah mendampingi orang tuanya Wati, bahwa memang pelarisan ini tidak meminta tumbal, namun yang terjadi tumbalnya adalah anaknya sendiri ya Wati itu. Jadi setiap Wati itu hamil tidak pernah bisa selamat anaknya.
Dan ke sore harinya waktu itu, waktu si suaminya Wati mengantar ke pabrik tahu tersebut, lagi-lagi mobil yang dibawa oleh suaminya Wati itu tiba-tiba lampunya itu mati semua, padahal ini mobil baru. Kejadian di depan pabrik yang dialami oleh suami Wati itu akhirnya diceritakanlah kepada Wati. Dan Wati sendiri juga sering mengalami hal-hal yang serupa. Dan pada akhirnya setelah memuncak apa yang terjadi kepada diri Wati ini, diberanikanlah Wati ngomong sama ibunya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Wati berusaha untuk mencari tahu kepada ibunya. Bu, kenapa ya? Kok setiap aku hamil itu tidak pernah bisa melahirkan dengan lancar? Dan pasti calon cucu ibu itu selalu tidak pernah selamat. Ada apa di balik ini? Ibunya menjawab, udah jangan kamu kait-kaitkan dengan urusan yang ada di pabrik ini. Wati sudah mulai curiga karena Wati dibilangi oleh banyak orang, tetangga maupun konsumen-konsumen orang tua Wati yang sering mengambil hasil dari pabrik itu. Ternyata memang ritual yang dilakukan itu tidak pernah dibicarakan kepada Wati. Taunya Wati ini memang karena usaha maju, karena memang kualitas dari olahannya itu yang bagus. Tapi setelah didesak oleh Wati, akhirnya si ibu itu mengutarakan semua, menceritakan semua apa yang pernah dilakukan bapaknya dan juga ibunya ini tentang pelarisan untuk persaingan dagang pabrik itu. Dan akhirnya si ibu ini menjelaskan kepada Wati bahwa kalau tidak pakai seperti ini, terus usahanya tidak akan maju. Tapi di sini Wati tetap mendebat ibunya. Bu, kalau ibu tetap masih pakai cara seperti itu, maka ibu tidak akan punya keturunan. Bahkan calon cucu ibu aja semuanya tidak pernah ada yang bisa lahir dengan selamat. Apakah ini siapa nanti yang akan melanjutkan usaha ini? Ibunya masih ngotot. Kalau tidak pakai teknik seperti itu, usaha kita tidak akan maju. Kamu itu diam saja. Yang penting usaha kita tetap lancar dan kita tidak disepelekan sama saingan kita. Ibu Wati tetap ngeyel. Tapi konflik di sini tidak di situ saja. Setiap hari Wati dan suaminya itu berusaha untuk mencari solusi. Kenapa setiap si Wati ini mengandung selalu tidak bisa lahir dengan selamat dan selalu keguguran? Ternyata memang ditumbalkan dengan perjanjian-perjanjian yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua Wati ini dengan mengambil tanah kuburan. Ritual apa yang pernah dilakukan pun Ibu Wati ini tidak pernah bicara terus terang kepada Wati karena memang perjanjian pada saat itu tidak ada tumbalnya. Tapi akhirnya sampai detik ini si Wati pun tidak pernah bisa punya keturunan. Si Wati dan suaminya berusaha untuk menghapus semua itu. Dan akhirnya pabrik itu pun tetap berjaya karena ibunya masih tetap ngotot seperti apa yang pernah dilakukan sama suaminya waktu itu. Dan dari hasil pabrik ini pun kamu bisa bersekolah, kamu bisa menaiki sepeda motor, mobil, semua kekayaan yang didapat ini dari hasil ini. Itu kata-kata dari ibunya untuk Wati, agar Wati tidak selalu komplain permasalahan ini. Aneh sekali, akhirnya suami Wati pun terpaksa mencari orang pintar lagi untuk menggagalkan proses penumbalan tersebut. Dan Wati pun tidak mau melanjutkan pabrik usaha orang tuanya, diajak suaminya pun hijrah keluar kota dan tidak mau lagi ngurusi pabrik. Akhirnya ibu itu sendiri dan
Semua karyawan yang ada di situ tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh majikannya, dan Ibu Wati pun akhirnya ditinggal oleh anak satu-satunya berserta suaminya pergi keluar kota karena memang tidak wajar apa yang dilakukan. Di saat semua usaha di samping-samping pabrik tahu milik Ibunya Wati ini kolab, hanya satu pabrik tahu milik Ibu Wati ini tetap berjaya terus. Tapi tidak mau disarankan oleh anaknya Siwati karena Siwati sendiri akhirnya takut, selalu diteror makhluk-makhluk halus. Bukan hanya 1 kali 2 kali, bahkan setiap malam di saat Siwati ini hamil dan keguguran sebetulnya setiap malam dia selalu mimpi buruk tentang apa yang ada di dalam keluarganya tersebut. Setelah Siwati dan suaminya itu hijrah pindah dari rumah orang tuanya, dia membeli rumah sendiri dan dipakai sama suaminya. Ibu Siwati ini merasa kesepian, dan perjanjian itu tidak berhenti begitu saja. Biarpun Siwati dan suaminya sudah tidak mengurusi pabrik dan pergi dari keluarga ibunya, namun hal itu tetap terjadi kepada Wati. Dan anehnya, Siwati ini dalam mimpinya malam itu, ibunya Siwati ini berubah menjadi sosok yang menyeramkan yang datang lewat mimpinya Siwati. Dia selalu menjilat-jilati perut Wati. Saya sampai merinding nih menceritakan ini, karena kejadian aneh seperti ini muncul firasat dari mimpi, melalui mimpi Siwati setiap malam, bahwa apa yang dilakukan orang tuanya Wati ini sungguh-sungguh sangat tidak bisa dipikir dengan nalar. Dapat gambaran seperti itu, Siwati selalu ketakutan dan bilang kepada suaminya untuk mencari perlindungan lagi kepada orang yang paham tentang hal seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Siwati memberanikan diri untuk mencari pagar, dalam pagar gaib ya, untuk melindungi Wati dan keluarganya sendiri agar tidak selalu diganggu oleh apa yang dilakukan orang tuanya. Dan ternyata apa yang pernah diterima oleh Wati dan suaminya ini dari hasil orang tuanya itu tetap masuk dalam perjanjian tersebut. Makanya walaupun si Wati dan suaminya pergi dari rumah itu, tetap aja itu berlaku. Dan sampai akhirnya si Wati ini meninggal dunia karena ditumbalkan oleh ibunya tersebut. Dan pabrik itu akhirnya tidak ada yang meneruskan. Si ibu pun tidak selang lama juga sakit, jatuh sakit, tidak bisa meneruskan usaha tersebut. Akhirnya pabrik itu terbengkalai dan tidak ada yang meneruskan. Sangat horor sekali cerita malam hari ini. Oke, tetap di Josboko Misteri. Jangan lupa like, subscribe, dan share yang banyak agar channel Josboko Misteri ini selalu berkembang lagi. Salam miris.